Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahr siyam. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga, menutup rapat-rapat pintu neraka, bulan di mana di dalamnya ada satu malam. Jika kita beribadah pada malam tersebut, maka ibadah kita dianggap seperti ibadah melebihi daripada 83 sampai 84 tahun. Masya Allah. Inilah yang membuat kita sangat berbahagia. Inilah yang membuat kita sangat terharu ketika Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Ramadan kita hari ini tidak sama dengan Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun ini kita berRamadan berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Virus corona ini telah mengguncangkan dunia, sehingga hampir sebagian dunia ini atau penduduk dunia sibuk dengan virus COVID-19 ini. Akan tetapi, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coronavirus ini tidak boleh menghalangi kita untuk meraup pahala-pahala Ramadan. COVID-19 ini tidak boleh menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Oleh karena itu tetap semangat, jangan frustasi, agar supaya imun kita tetap kuat dan virus corona tidak mampu menggerogoti tubuh kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, karena pemerintah kita telah menghimbau kepada kita semua dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka salah satu di antara usaha kita adalah stay in home, tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah dan jangan sering-sering keluar rumah. Bahkan jangan mendatangi tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Tetap memakai masker ketika keluar rumah. Tetapi usahakan kalau tidak penting, stay in home afdal. Tetap tinggal di rumah, itu jauh lebih baik dan jauh lebih selamat. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, tentunya ketika kita tinggal dalam rumah, bukan berarti tinggal berdiam diri, berpangku tangan, tidak dan seterusnya, tidak. Tetap kita akan bisa memperoleh keberkahan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kepada kita semua dengan dalam sabdanya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumahmu maqabir, seperti kuburan. Artinya apa? Jangan gunakan rumahmu hanya tempat tidur belaka, hanya tempat tidur saja, tidak melakukan aktivitas ibadah lainnya. Oleh karena itu, stay in home ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan, tetapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semua menjadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya tidak digunakan beribadah kepada Allah, tidak digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah mayit yang ada di dalam kuburan itu
hanya tetap tinggal tertidur saja, tidak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, maka jangan seperti mayit yang berada di dalam kuburan ketika engkau berada dalam rumah. Makanya stay in home ini bulan-bulan suci Ramadan tetap beribadah, dan insya Allah kita bisa melakukan seluruh ibadah-ibadah meskipun kita berada dalam rumah, termasuk salat tarawih. Bahkan salat tarawih ini sesungguhnya karena hukumnya adalah sunnah, maka memang dia lebih afdal dilakukan di rumah. Afdalus salat fil bait illa al-maktubah. Salat itu paling afdal dilakukan di rumah illa al-maktubah, kecuali salat fardu, yaitu kecuali salat 5 waktu. Selama daripada itu afdal. Maka jangan sinis, jangan khawatir, jangan bersedih kalau Ramadan kita tahun ini kita tidak berjamaah salat tarawih di masjid, tetapi kita berjamaah salat tarawih di rumah. Perbanyak salat hadirin, perbanyak salat di rumah. Bukan cuma salat tarawih yang kita dianjurkan untuk laksanakan di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Banyak salat-salat sunat lainnya untuk menghidupkan rumah kita. Salat duha, rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat tarawih, salat witir, dan salat-salat yang lainnya. Dan itu semua bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan pada diri kita, menurunkan keberkahan pada rumah tangga kita. Yang kedua adalah banyak bertilawah Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya sewaktu di dunia, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Stay in home harus kita isi dengan tilawah Al-Quran. Stay in home harus kita isi dengan mempelajari Al-Quran. Stay in home harus kita isi dengan pengkajian Al-Quran. Kita kaji Al-Quran bersama-sama dengan keluarga. Masya Allah, itu juga akan menambah romantisme di dalam keluarga. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya ibadah-ibadah yang luar biasa yang bisa kita lakukan di rumah meskipun kita tidak keluar rumah adalah sahur bersama dengan keluarga. Bukankah sahur ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebersamaan dengan keluarga. Makan bareng dengan keluarga yang selama ini barangkali jarang kita lakukan. Maka masa-masa pandemi COVID-19 ini Allah pertemukan kita kembali. Allah menjadikan kita sering makan bareng bersama dengan keluarga. Kemudian yang terakhir, stay in home adalah meskipun kita tetap berada dalam rumah, tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk tetap peduli dengan saudara-saudara kita yang lebih di bawah dari kita. Allah sangat senang, Allah sangat bahagia kalau ada seorang hamba yang senantiasa peduli dengan kehidupan saudara-saudarinya. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdi fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu selalu dan senantiasa menolong sesamanya. Masya Allah.
ibadah sosial. Ini tidak boleh kita tinggalkan meskipun kita stay in home. Bahkan terkadang hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sosial itu lebih afdal daripada ibadah ritual. Karena terkadang ibadah sosial mampu menggantikan ibadah ritual, dan tidak ada ibadah ritual yang mampu menggantikan ibadah sosial. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian siapakah gerangan orang-orang yang dianggap mendustakan agama, pendusta agama? Coba, saya ingin bahwa orang yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama adalah ternyata fadzalika alladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang selalu menghabis anak yatim dan tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Dua amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai ciri khas orang yang dianggap pendusta agama adalah kedua-duanya merupakan ibadah sosial. Bukan yang tidak salat, bukan yang tidak puasa, tetapi tidak peduli dengan kehidupan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Tidak mau saling mengajak, memberi makan dan membantu fakir miskin. Stay in home tidak boleh menghalangi kita untuk tetap peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, apatah lagi kita berada di suasana wabah COVID-19, di mana perekonomian anjlok, yang tadinya ada orang yang punya pekerjaan, tetapi ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini, maka pekerjaannya hilang. Orang-orang itulah yang mestinya kita tolong, kita bantu sebagai seorang muslim dan muslimah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa kita. Dan sekali lagi jangan lupa, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, tetapi jadikan rumah kita seperti masjid. Kita gunakan dia sebagai fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.